Selamat datang di dunia novel. Episode 6235 Balasan Kucing Tua. Ayahmu sangat kuat. Kenapa kamu tidak menyelamatkan ibumu? Tanya kucing tua itu. Aku juga tidak tahu. Aku tidak pernah bisa mengetahui apa yang ayahku lakukan, tapi aku tidak peduli apa yang dia lakukan. Aku harus menemukan ibuku. Kucing tua, meskipun saya tidak tahu apa tingkat kultivasi Anda sekarang, saya tahu bahwa Anda sangat kuat sekarang, jadi saya ingin Anda membantu saya dalam hal ini. Inilah yang ingin saya katakan. Jika kamu membantuku, aku akan menghargaimu. Jika Anda tidak membantu saya, itu bisa dimengerti. Saya sepenuhnya bisa memahaminya. Mata Chu Feng sangat tulus, dan inilah kata-katanya yang tulus. Padahal kesembuhan tulang kucing tua itu adalah karena kekuatan ayahnya. Meskipun dia bisa saja membunuh kucing tua itu sebelumnya, dia memilih untuk menyelamatkan kucing tua itu. Entah ayahnya atau dirinya sendiri. Kucing tua berhutang budi pada Chu Feng. Namun Chu Feng tetap merasa kucing tua berhak menolak. Karena pada analisa terakhir, Chu Feng tidak membunuh kucing tua itu dan memiliki pertimbangannya sendiri. Sedangkan untuk kucing tua, dia menundukkan kepalanya diam-diam dan terdiam beberapa saat. Chu Feng tidak mendesaknya, dan diam-diam menunggu jawaban kucing tua itu. Akhirnya, kucing tua itu mengangkat kepalanya dan menatap Chu Feng. Masalah ini tidak mendesak. Aku akan memberimu jawabannya nanti. Sebelum itu, aku akan menangani binatang yang tidak tahu berterima kasih itu. Kemudian, kucing tua itu memerintahkan pemimpin klan prajurit kuno untuk mengeluarkan perintah melalui kekuatan formasi untuk mengumpulkan semua anggota klan. Ketua klan dari klan prajurit kuno adalah seorang pria yang rakus hidup dan takut mati, jadi wajar saja dia tidak berani melawan. Karena dia masih ingin menuruti kucing tua itu dan melihat apakah dia bisa mendapatkan kesempatan. Akibatnya, semua anggota klan prajurit kuno yang tidak mengetahui kebenaran berkumpul di alun-alun klan prajurit kuno seperti semut. Platform tinggi di tengah alun-alun itu kosong. Itu disediakan untuk pemimpin klan. Karena mereka mengira sang ketua klan yang akan mengadakan jamuan perayaan, mereka semua tertawa lebar. Namun beberapa sosok jatuh dari langit, dan kemudian seperti anjing mati, mereka terjatuh dengan keras di belakang platform tinggi di tengah alun-alun. Semua anggota klan prajurit kuno tercengang. Karena mereka yang dipukuli secara menyedihkan adalah apa yang mereka nantikan, ketua klan-klan prajurit kuno dan semua kekuatan tempur teratas dari klan prajurit kuno. Tetapi mengapa ketua klan mereka dan banyak tetua bangsawan menjadi seperti ini? Tepat ketika mereka bingung dan panik, sosok lain jatuh dari langit dan mendarat di alun-alun. Itu adalah Chu Feng, kucing tua dan lainnya. Dan kucing tua itu mendarat tepat di atas pemimpin klan prajurit kuno, menginjak-injak tubuh pemimpin klan prajurit kuno dan menghancurkan dantiannya. Ratapan tragis pemimpin klan prajurit kuno bergema di seluruh alun-alun. Anggota klan prajurit kuno juga terbangun. Tiba-tiba, semua anggota klan prajurit kuno terangkat ke udara, namun mereka terbagi menjadi dua faksi. Satu kelompok langsung menuju platform tinggi dan menyerang kucing tua, berharap dapat menyelamatkan leluhur mereka. Kelompok lainnya terbang keluar alun-alun, jelas-jelas berusaha melarikan diri. Tapi tidak peduli apa yang mereka pikirkan, mereka baru saja naik ke udara. Dan sebelum mereka sempat melakukan terlalu banyak gerakan, mereka semua membeku di udara. Segera setelah itu, kucing tua itu membungkuk sedikit dan mengulurkan cakarnya. Dengan bunyi letupan, darah berceceran di mana-mana. Cakarnya menembus kepala pemimpin klan prajurit kuno, tapi tidak merenggut nyawanya. Segera setelah itu, pemimpin klan prajurit kuno mengeluarkan teriakan yang lebih menyayat hati. Tubuhnya bergerak-gerak hebat. Itu adalah semacam kekuatan khusus yang tersedot ke dalam tubuh kucing tua itu bersama dengan jiwa pemimpin klan prajurit kuno.
Chu Feng, ini terasa salah. Sepertinya ini bukan penyiksaan sederhana. Kenapa sepertinya bukan hanya jiwanya, tapi juga asal-usulnya yang terserap? Macam-macam kucing tua ini bukan roh dunia, jadi kenapa dia masih menyempurnakan asal-usulnya? Ini memang bukan penyiksaan sederhana. Kekuatannya menyatu dengan kucing tua, dan itu sangat sempurna. Ia jelas lahir untuk kucing tua, tapi jelas merupakan kekuatan klan prajurit. Kucing tua ini memang pria yang licin, kata Chu Feng. Apa maksudmu? Egi bingung. Saya kira semua anggota klan prajurit kuno memiliki kekuatan seperti ini di tubuh mereka. Itu berasal dari darah dan warisan. Kucing tua mungkin awalnya ingin membantu klan prajurit, tapi ini bukan semata-mata tentang membantu klan prajurit. Klan prajurit memang mendapat manfaat dari kucing tua, tetapi manfaat itu tersembunyi. Anda dapat memahami bahwa kucing tua menanam racun pada nenek moyang klan prajurit, dan racun ini telah diturunkan dari generasi ke generasi. Dan racun ini bisa diubah menjadi kekuatan dan digunakan oleh kucing tua itu. Aku pergi, kucing bajingan tua ini benar-benar berbahaya. Bukankah itu berarti nenek moyang klan Zhan tidak menyelamatkannya? Jika tidak, klan Zhan pasti sudah lama hancur? Egi tiba-tiba menyadarinya. Saya tidak yakin, tapi metode ini memang berbahaya, kata Chu Feng. Pada saat ini, mata Xianhai Xiaoyu, Xiao Yuer, dan bahkan Master Zhenong sedikit banyak telah berubah. Bahkan jika mereka tidak melihatnya sejelas Chu Feng, mereka masih bisa melihat sesuatu yang mencurigakan. Segera, pemimpin klan prajurit kuno mengakhiri hidupnya dengan kesakitan. Kucing tua itu mengeluarkan cakarnya dan menjilatnya beberapa kali sebelum melihat ke arah anggota klan prajurit kuno. Klan prajurit, ini waktunya mengambil kembali apa yang kuberikan padamu. Setelah mengatakan ini, kedua cakar kucing tua itu bergabung menjadi satu dan mengeluarkan semacam teknik rahasia. Tubuh kecil itu dengan cepat bertambah besar, berubah menjadi kucing raksasa setinggi puluhan ribu meter dalam sekejap mata. Ketika kucing tua itu masih kecil, matanya selalu tajam tidak peduli seberapa galaknya dia. Namun kini, seiring bertambahnya ukuran dan aura ganasnya, perasaan tertekan menjadi semakin besar. Banyak anggota klan prajurit kuno yang ketakutan setengah mati. Karena mereka semua tahu bahwa hari ini adalah akhir hidup mereka. Dan memang demikianlah masalahnya. Saya melihat kucing tua itu membuka mulutnya lebar-lebar. Pertama ada angin kencang, dan kemudian kekuatan isap yang besar menyelimuti seluruh alun-alun. Dalam sekejap, ratapan yang menyayat hati meletus satu demi satu, dan semua anggota klan Shan kuno menanggung rasa sakit yang dialami pemimpin klan Shan sebelumnya. Selamatkan aku, Chu Feng, selamatkan aku. Pada saat ini, Chu Feng samar-samar mendengar suara memohon belas kasihan. Chu Feng mengikuti suara itu dan melihat bahwa itu adalah Zhan Moli. Zhan Moli sekarang kurus, dan wajahnya seperti kerangka dengan pantat menempel. Dia mengulurkan tangannya dan menatap Chu Feng, matanya penuh doa. Orang biasa mungkin merasa sedikit berhati lembut setelah melihatnya terlihat begitu menyedihkan, meskipun dia tahu dia bukan orang baik. Tapi Chu Feng tersenyum padanya, ayo pergi. Tampaknya kedua kata ini juga sangat kuat. Setelah Zhan Moli mendengar ini, matanya melebar pada awalnya, lalu kepalanya dimiringkan dan dia meninggal. Sebagian besar orang-orang dari klan Zhan kuno tidak dapat bertahan selama klan Zhan karena budidaya mereka. Namun dalam sekejap, semua anggota klan prajurit kuno kehilangan vitalitasnya. Kucing tua itu juga kembali ke ukuran normalnya, namun tidak jatuh ke tanah dan masih berdiri tinggi di langit. Auranya yang menyelimuti dunia masih ada. Dengan lambaian lengan bajunya, tas alam semesta dari semua anggota klan prajurit kuno hancur. Harta surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya
memancarkan kecemerlangan yang mempesona. Semuanya terbang tinggi ke langit. Seperti langit yang penuh bintang, ia menerangi seluruh daratan dengan sangat terang. Kucing tua itu juga terbang ke sisi Chu Feng, meraih bahu Chu Feng dengan satu tangan, menunjuk ke langit dengan satu tangan dan berkata, "Saudara Chu Feng, Anda adalah kontributor nomor 1 kesuksesan saya hari ini. Anda dapat memilih harta itu sesuai keinginan Anda." Apa yang dikatakan kucing tua sungguh luar biasa. Tapi Chu Feng memperhatikan bahwa potongan besi yang paling dia inginkan tidak ada di langit. Tapi Chu Feng juga memperhatikan bahwa tepat setelah tas Qian Kun, kepala klan prajurit kuno, hancur, kotak berisi potongan besi dengan jelas terbang ke langit. Hal ini membuat Chu Feng merasa agak kecewa. Kucing tua ini bahkan tidak mau memberikan dirinya harta yang bagus, jadi mengapa dia bersedia bertualang bersamanya di Istana Suci Tujuh Alam? Namun saat ini, kucing tua itu berbicara lagi. "Ngomong-ngomong, saudara Chu Feng, klan prajurit telah selesai menanganinya, dan inilah waktunya memberimu jawaban. Hal yang kamu katakan sebelumnya, saya sudah memikirkannya. Aku akan melepaskanmu." Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.